Hello guys, welcome back again to Altcoin Indonesia. Selamat cuan teman-teman. Untuk kalian yang merupakan altcoin holders, harusnya beberapa waktu belakangan menjadi waktu yang cukup baik untuk kalian karena kita melihat altcoin terus mengalami rally. Bitcoin dominance terus mengalami penurunan selama berhari-hari terakhir dan kita melihat secara bergantian berbagai altcoin di berbagai sektor start untuk mendapatkan rally yang signifikan. Secara bergantian mereka mendapatkan momentum, kemarin mulai dari decentralized finance, kemudian ada sektor real world asset yang juga kemudian mendapatkan momentum, ada sempat juga sektor gaming mendapatkan momentum, dan sepertinya kali ini teman-teman kita mulai start juga melihat layer 1 mendapatkan attention. Terbukti dari beberapa layer 1 itu start untuk break ke area all-time high yang baru, teman-teman. Di antaranya ada Tron. Solana kita sudah tahu sudah break ke all-time high yang baru. Ada Sui, gitu kan. Sui memang bukan baru sekarang, tapi sudah cukup lama. Tapi yang layer 1 lainnya, seperti Tron, BNB, Ethereum, itu juga sepertinya sekarang start untuk mendapatkan momentum. Dan Tron dan juga BNB itu baru-baru ini breakout ke all-time high yang baru. Nah, itu adalah sebuah sign yang baik tentunya untuk teman-teman yang memegang layer 1. Tetapi menurut saya ada altcoin lain yang bakalan bisa mendapatkan gains yang jauh lebih besar ketika momentum sedang berada di layer 1. Apa itu? Kita bakalan bahas di video hari ini. Nah, teman-teman, kalau misalnya kalian perhatikan di crypto market cap di sini, maka kita bisa tahu bahwa untuk sementara memang beberapa layer 1 yang paling besar itu adalah Ethereum, Solana, BNB, dan juga Tron. Untuk Solana sendiri kita tahu bahwa dia sudah breakout ke all-time high yang baru. Tetapi berbeda cerita dengan Ethereum, yang sampai saat ini belum berhasil untuk breakout ke all-time high yang baru. Beberapa hari yang lalu, hal yang serupa juga terjadi ke BNB dan juga Tron yang belum berhasil breakout ke all-time high yang baru. Tapi baru beberapa hari terakhir, kita melihat BNB kemudian start untuk breakout ke all-time high yang baru dan juga Tron. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan, biasanya ketika layer 1 yang besar seperti BNB, Solana, Ethereum, dan juga misalnya Tron dan lain seterusnya itu mengalami kenaikan yang signifikan, maka yang biasanya bakalan mendapatkan manfaat yang lebih besar adalah altcoin-altcoin yang berada di dalam chain tersebut. Contohnya, kalau Solana misalnya ketika kemarin lagi naik-naiknya, maka kalian bisa melihat Raydium itu kemudian juga ikutan untuk mendapatkan pump yang luar biasa kencang. Kalau misalnya kalian lihat di daily chart, ini yang terjadi di Raydium, teman-teman. Oke, Solana breakout ke all-time high yang baru, Raydium naik dari 1,6 dolar sampai ke kurang lebih 6 dolar kemarin. Itu hanya terjadi dalam kurun waktu sebulan, teman-teman. Bayangkan. Dan sekarang kita perlu tahu bahwa yang sedang breakout ke all-time high yang baru adalah Tron dan juga BNB. Tapi saya pribadi, teman-teman, akan lebih prefer untuk mencari altcoin-altcoin yang berada di chain tersebut. Kalau saya terutama di BNB chain. Karena saya rasa dengan BNB breakout ke all-time high yang baru seperti yang kalian bisa lihat di sini, maka altcoin-altcoin yang berada di chain tersebut kemungkinan besar juga akan kembali mendapatkan attention. Dan beberapa project yang menurut saya pribadi akan yang menjadi pertama yang mendapatkan momentum juga adalah yang pertama PancakeSwap. Oke, jadi ini adalah play yang sama dengan kalau misalnya teman-teman membeli Raydium pada saat Solana breakout ke all-time high yang baru. Kalau misalnya di BNB Chain, itu namanya PancakeSwap. Jadi Raydiumnya BNB itu adalah PancakeSwap. Otomatis, teman-teman, ketika BNB terus mengalami kenaikan ke all-time high yang baru, maka kita bisa expect juga PancakeSwap bakalan mendapatkan performa yang baik juga. Terutama, teman-teman, apabila kalian lihat, PancakeSwap itu bahkan belum berhasil untuk breakout dari lower high yang tercipta di bulan Maret kemarin. Saya rasa itu akan menjadi target minimum target itu. Dan saya rasa kita akan menjauhi area tersebut setidak-tidaknya kita mungkin bakalan nyampe ke sekitaran area 9 sampai 10 dolar.
Which is kalau kita ukur, teman-teman, dari harga sekarang, itu berarti ada kenaikan kurang lebih ya 170 sampai 200%. Oke, kalau teman-teman baru masuk sekarang. Tetapi itu adalah sebuah peluang yang menurut saya resikonya sangat kecil, tapi potensi rewardnya sangat besar. Dan ini yang menurut saya akan menjadi yang pertama, teman-teman, yang mendapatkan momentum ketika BNB terus mengalami kenaikan. Dan setidaknya gitu ya, kalau kalian konservatif banget, targetnya mungkin nyampe ke area lower high terakhir, itu hampir 50% gains-nya dari sini. Oke? Dan saya rasa itu bisa terjadi dalam waktu dekat ya, teman-teman. Kalau BNB terus naik, maka area lower high terakhir ini saya rasa akan kita take out dalam waktu yang sangat dekat. Dan kalau itu kita sudah berhasil take out, maka kita akan melihat ada semacam ruang kosong gitu ya, sampai ke kurang lebih area $10, barulah di sana kita akan kembali mendapatkan major resistance. Tapi kalau BNB terus mengalami kenaikan, teman-teman, saya tidak expect PancakeSwap akan berhenti di angka 10. Kemungkinan kita akan nyampe ke 15, 20, atau bahkan bisa sampai 25 atau $30. Nah, kalau kita expect, misalnya target yang nggak usah terlalu optimis deh, kita anggap nyampe ke kurang lebih $20 lah, gitu ya. Maka itu adalah peluang gains kurang lebih 500%. Nah, ini adalah sebuah play yang kemungkinan tidak terlalu beresiko, tetapi membawa potensi cuan yang lumayan. Kalau kita beli BNB-nya, saya rasa peluang untuk bisa mendapatkan 2-3x itu masih terbuka. Tetapi kalau misalnya sudah mau sampai 5-6x, saya rasa mungkin sedikit berat gitu ya. Walaupun bukan tidak mungkin, tapi mungkin sedikit berat. Nah, jadi kenapa saya lebih prefer, karena BNB juga saya udah hold di spot ya teman-teman, tapi yang menurut saya membawa risk to reward ratio lebih baik adalah altcoin-altcoin yang berada di chain L1 tersebut. Dalam hal ini adalah BNB. Nah, selain PancakeSwap, teman-teman, ada lagi yang kedua. Kalau misalnya teman-teman suka ikutan Launchpad gitu ya, maka kalian tahu bahwa salah satu Launchpad paling besar di kripto dan paling diminati di tahun 2021 itu adalah CDFI Fund. Dan mereka juga di-build di BNB Chain, teman-teman. Sehingga ini adalah satu play juga yang menurut saya akan membawa gains yang lebih besar lagi daripada PancakeSwap saya rasa. Karena begini ya teman-teman, saya awal dulu dari yang altcoin yang resikonya paling kecil, ke sedang, ke yang besar. Tapi ini juga berbanding lurus dengan potensi reward-nya, teman-teman. Oke? Semakin tinggi resikonya, rewards-nya juga biasanya bakalan semakin besar. Jadi ini tergantung teman-teman saja profil resikonya seperti apa. Kalau mau yang safe, itu mungkin PancakeSwap. Kalau mau yang medium, menurut saya adalah CDFI Fund. Ini bisa menjadi opsi. Kenapa? CDFI Fund, saya rasa akan tetap bisa bertahan dengan baik, karena pasti nanti akan banyak sekali project baru yang bermunculan, teman-teman. Dan salah satu launchpad yang mempunyai kredibilitas paling tinggi itu adalah CDFI. Sehingga saya rasa untuk CDFI bisa kembali ke area lower high terakhir, itu juga pasti akan terjadi. Itu opini saya ya teman-teman. Dan itu berarti adalah potensi gain 145%. Itu hanya kalau kita nyampe aja ke area lower high terakhir. Bagaimana jika kita bisa setengah jalan ke all time high terakhir ya? Kalau misalnya all time high terakhir kita lihat $17, berarti ya roughly $9 lah gitu ya, kalau kita anggap setengahnya, roughly. Maka itu adalah potensi gain kurang lebih 300%, teman-teman. Oke, jadi ini juga adalah play yang menurut saya kategori resikonya sedang, tapi membawa potensi reward yang juga sangat besar. Ini kita hanya membahas target-target yang konservatif ya teman-teman. Kita tidak expect atau tidak memberikan target ke all time high yang baru. Ini adalah target yang konservatif, di mana mungkin ketika kita hit ke area-area ini, teman-teman bisa start untuk melakukan taking profit. Tapi kalian bisa sisakan moonback. Dan bukan tidak mungkin project-project yang baru saja kita bahas barusan akan breakout ke all time high yang baru. Kalau kita breakout ke all time high yang baru, maka ada potensi kurang lebih 700% gains-nya dari harga kita sekarang. Oke? Jadi CDFI Fund adalah yang kedua, teman-teman. Yang pertama, play-nya adalah PancakeSwap sebagai salah satu DEX paling besar di BNB Chain. Kemudian ada CDFI Fund yang menjadi launchpad bukan hanya di
BNB Chain yang paling besar, tapi di seluruh kripto saya rasa CDFI Fund termasuk salah satu yang paling besar dan paling disegani gitu ya. Dan yang berikutnya teman-teman, ini adalah yang kategori high risk gitu. Tapi ini sudah saya bahas juga di video kemarin dan saya mendapatkan banyak sekali sebenarnya respon positif dari teman-teman semua gitu ya. Walaupun tidak jarang ya, yang mengatakan bahwa saya nge-shield gitu ya, nge-shield Baby Doge sebagai salah satu project yang saya rasa akan bisa memanfaatkan momentum ini. Teman-teman perlu kalian tahu, Baby Doge itu market cap-nya sudah kurang lebih 3-400 juta dolar. Oke? Tidak ada kemungkinan sedikit pun kalau saya berniat untuk shilling, saya bisa menggerakkan harganya, tidak mungkin. Oke, kita beli seberapa besar pun, itu mungkin tidak akan membawa dampak yang signifikan ke harga Baby Doge. Kecuali kalau saya berbicara soal meme coin yang market cap-nya 50.000 dolar, 100.000 dolar, itu make sense kalau misalnya kita teman-teman bilang itu adalah pump and dump gitu kan. Teman-teman mengatakan saya nge-shield project tersebut supaya mungkin harga koin tersebut bisa nge-pump. Itu mungkin oke, saya bisa terima. Tapi kalau misalnya sudah market cap-nya di atas 200-300 juta dolar, teman-teman, tidak ada kemungkinan sama sekali bagi saya untuk bisa menggerakkan harga koin tersebut. Uang kita itu bukan uang besar, teman-teman. Semua uang kita itu masih uang kecil anggapannya. Jadi please teman-teman, logikanya dipakai sedikit. Kalau misalnya kalian mengatakan saya nge-shield, ngapain gitu? Nggak bisa nggerakin harganya juga. Dan saya udah sampaikan di video kemarin, apa alasannya? Kenapa saya merasa Baby Doge bisa menjadi salah satu yang berpotensi mendapatkan gains yang lumayan besar dalam waktu beberapa waktu ke depan. Saya udah paparkan di video itu, dan kenapa saya samakan dengan XRP pada saat itu? Ya karena dari segi price action-nya teman-teman, kalau kita lihat dari DEX Screener ya, ini kalau misalnya teman-teman mau lihat lebih jelas gitu untuk price action-nya sendiri. Baby Doge gitu. Jadi opsi ketiga teman-teman, yang awalnya tadi kita bahas soal PancakeSwap. Itu adalah yang profil resikonya paling rendah menurut saya. Yang kedua adalah CDFI Fund. Itu profil resikonya sedang tapi membawa potensi rewards lebih besar. Jadi sedang. Kalau resikonya tinggi, menurut saya adalah Baby Doge. Kenapa? Karena ini sektor meme, teman-teman. Untuk kita tahu, dalam beberapa waktu belakangan, sebuah chain itu bisa tiba-tiba terkenal karena ada meme coin di chain tersebut yang naik drastis. Dan kalau misalnya BNB mau mendapatkan marketing yang paling murah dan paling efektif, saya rasa adalah juga dengan bisa menaikkan salah satu meme coin mereka. Dan meme coin di BNB Chain yang market cap-nya salah satu paling terbesar adalah Baby Doge, yang telah melakukan konsolidasi juga selama bertahun-tahun, teman-teman. Bertahun-tahun konsolidasi. Dan pada saat konsolidasi sepanjang ini, teman-teman, maka kalian perlu tahu bahwa ketika dia menyelesaikan konsolidasinya, maka ada potensi kita bisa melihat ada pergerakan yang eksplosif. Itulah yang saya sampaikan kesamaannya dengan XRP. XRP juga konsolidasi bertahun-tahun, teman-teman. Sebelum pada akhirnya kita berhasil untuk breakout. Nah, kita tahu bahwa ketika sebuah meme coin berhasil breakout ke all-time high yang baru, teman-teman, biasa pergerakannya bakalan bisa sangat masif ke atas. Dan saya rasa, untuk Baby Doge sendiri, peluang kenaikannya, kalau misalnya kita berhasil breakout ke all-time high yang baru, saya rasa kurang lebih kita akan naik sampai 0,00 sekian 1 di sini. Artinya kita akan menghilangkan 1 nol, itu bukan sesuatu yang akan mengejutkan buat saya. Oke? Jadi itu adalah beberapa, teman-teman, project-project yang menurut saya boleh teman-teman perhatikan. Terlebih lagi apabila kita melihat BNB terus mengalami kenaikan, maka beberapa project yang baru saja saya sebutkan ini, teman-teman, diantaranya PancakeSwap, kemudian CDFI Fund, dan juga Baby Doge, yang merupakan 3 sektor juga yang sangat-sangat penting di dalam sebuah chain, yaitu adalah DEX, Launchpad, dan juga meme. Jadi kita pilih 3 sektor tersebut sekaligus, dan kita pilih yang leadernya. Leadernya di DEX kan PancakeSwap, leadernya di Launchpad itu CDFI, leadernya di meme itu Baby Doge. Jadi saya akan building position di ketiga koin tersebut.
Tapi teman-teman, saya bukan seorang financial advisor gitu ya. Bisa aja semua analisa yang saya berikan di video hari ini itu totally wrong. Kalian perlu tahu akan hal itu. Jadi saya di sini bukan mengajak teman-teman untuk membuka posisi, membeli beberapa koin yang saya sampaikan di sini. Saya hanya pengen sharing saja apa yang sedang saya lakukan. Oke, kalau kalian merasa tertarik, kalian mungkin harus lakukan riset sendiri terlebih dahulu. Karena bisa aja saya salah dan saya ada miss sesuatu misalnya. Jadi kalian jangan sampai langsung menekan tombol buy hanya karena ngelihat siapapun menawarkan sebuah project, termasuk saya. Nah, tapi kalau teman-teman misalnya mengatakan, kok saya mau beli projectnya, tapi saya nggak ketemu nih project tersebut di centralized exchange saya. Salah satunya adalah CDFI Fund. Itu mungkin kalian tidak bisa temukan di Binance. Tapi teman-teman sekali lagi, menariknya adalah semua ya altcoin yang saya bahas di video-video altcoin Indonesia, itu rata-rata bisa kalian temukan justru di exchange seperti CoinEx. Yang saya sudah sampaikan juga adalah merupakan salah satu exchange yang saya pakai, teman-teman, untuk membeli altcoin yang belum tersedia di exchange seperti Binance, OKX, dan lain seterusnya. Ada dari berbagai sektor, dari sektor AI, RWA, banyak sekali sebenarnya project altcoin yang masih sangat murah, tapi tidak bisa kalian temukan di exchange seperti Binance dan lain seterusnya. Nah, kalau di CoinEx, kalian masuk ke spot, kalian akan bisa menemukan ini banyak sekali yang bisa kalian pilih. Oke? CDFI Fund. Itu juga termasuk salah satu yang ke list di sini, oke? Dan ini tidak bisa kalian temukan di Binance, teman-teman. Dan kalian bisa melihat sekarang CDFI Fund juga sedang mendapatkan momentum gitu. Kenapa? BNB-nya lagi naik, simpel itu. Jadi ketika orang beli BNB-nya dan misalnya dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam DEX, yang mereka sudah pakai PancakeSwap, mereka bakalan beli juga misalnya project-project seperti CDFI, Baby Doge yang menjadi leader ya di berbagai sektor. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik nih untuk juga membeli altcoin yang market cap-nya cenderung masih cukup kecil tapi membawa potensi reward yang sangat besar, maka saya rasa kalian wajib punya satu akun di exchange seperti CoinEx. Karena di sini kalian akan bisa temukan banyak sekali altcoin yang tidak kalian bisa beli di exchange lain. Itu akan sangat membantu teman-teman. Terutama ketika dalam keadaan bull market seperti ini, kalian tidak mau ketinggalan project-project yang sangat undervalue dan bisa membawa potensi reward 10, 20, bahkan sampai 100x. Itu tidak bisa kalian temukan kalau kalian beli di project-project yang sudah market cap-nya billion dollar, teman-teman. Kalaupun ada, itu sangat jarang. Tapi kalau misalnya kalian beli yang altcoin yang termasuk micro cap, yang mungkin masih di bawah 100 juta dolar, maka potensi untuk 10x itu tidak kecil, teman-teman. Selama kalian melakukan research dengan baik, dan kalian sebar ke beberapa tempat, beberapa altcoin secara sekaligus yang kalian punya conviction, maka saya rasa minimal akan ada 1 atau 2 yang bakalan hit 10x, teman-teman. Altcoin season itu baru dimulai. So, kalian jangan merasa bahwa kalian sudah telat, dan ini justru adalah masih saat-saat di mana kalian bisa mendapatkan harga altcoin dengan harga yang relatif masih cukup murah. So, kalau misalnya kalian tertarik untuk berinvestasi dan juga beli altcoin seperti itu di CoinEx, saya akan permudah, linknya sudah saya sediakan di kolom description box di bawah, jadi kalian tinggal klik saja di sana untuk mendaftar, dan kalian sudah bisa langsung berinvestasi di beberapa altcoin yang telah saya bahas beberapa minggu terakhir. So, saya rasa itu aja sih teman-teman untuk video hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. See you in the next video. Bye-bye.